Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Haryadi SPD, Wakabidang Kurikulum SMA Negeri 1 Cibadak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum. Kurikulum 2013 diatur pada Peraturan Mendikbud Nomor 36 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut mengatur struktur kurikulum. Adapun pada struktur kurikulum terdapat alokasi waktu mata pelajaran, di mana kita ketahui mata pelajaran di SMA terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A yang disebut dengan kelompok umum mengajarkan materi atau mata pelajaran sebagaimana tertera pada tabel ini. Kemudian begitupun pada kelompok B dan kelompok C. Alokasi waktu yang tersedia berdasarkan peraturan tersebut dalam satu minggunya adalah 24 jam. Sedangkan mata pelajaran peminatan satu minggunya 9 atau 12 jam. Dan mata pelajaran peminatan atau dikatakan lintas minat 6 atau 9 jam. Di SMA Negeri 1 Cibadak ditambah dengan mata pelajaran BK yang alokasi waktunya 2 jam, sehingga alokasi waktu kelas 10 itu adalah 44 jam. Selain kelompok A dan kelompok kelompok B, pada kelompok C yang disebut dengan kelompok peminatan terdiri daripada mata pelajaran yang ada pada jurusan MIPA atau pada peminatan MIPA, ada pada peminatan IPS, diantaranya sebagai berikut. Peminatan matematika dan IPA, mata pelajaran yang diajarkan adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan pada peminatan IPS, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi masing-masing memiliki alokasi waktu 3 jam per minggunya. Adapun kelompok bahasa atau peminatan bahasa dan budaya di SMA Negeri 1 Cibadak itu tidak ada. Kemudian ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan memiliki alokasi waktu 6 atau 9 jam. Di SMA Negeri 1 Cibadak hanya ada 2 peminatan, yaitu MIPA dan IPS. Maka mata pelajaran yang diajarkan pada lintas minat MIPA itu adalah informatika dan ekonomi. Sedangkan pada lintas minat IPS adalah informatika dan kimia. Kita ketahui bahwa ekonomi itu adalah mata pelajaran peminatan IPS dan kimia adalah mata pelajaran MIPA. Nah, karena dikatakan lintas minat, maka kita lihat bahwa ekonomi, bahwa pada jurusan lintas minat juga diajarkan ekonomi. Begitupun pada lintas minat IPS diajarkan kimia. Selain mata pelajaran yang utama, ada pelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler dibagi menjadi 2, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu adalah kepramukaan. Artinya, setiap peserta didik diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan ini, karena hal ini dapat mempengaruhi terhadap kenaikan kelas. Namun, di SMA Negeri 1 Cibadak memiliki kebijakan, apabila seorang peserta didik tidak bisa mengambil atau tidak mau mengambil ekstrakurikuler pramuka, bisa mengambil salah satu ekstrakurikuler pilihan, di antaranya Paskibra, PMR, PKS, Rohis, olahraga dan prestasi. Yang mana nilai dari salah satu mata pelajaran ekstrakurikuler pilihan ini nanti secara otomatis menjadi nilai ekstrakurikuler wajib pramuka. Selanjutnya, kita lihat adalah Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang penilaian. Penilaian berdasarkan Permendikbud tersebut ada 3 macam. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Di mana sikap terbagi menjadi 2, yaitu spiritual dan sosial. Nilai sikap spiritual dan sosial minimal harus B. Artinya seorang peserta didik apabila nilai sikapnya di bawah B, maka bisa dinyatakan tidak naik kelas. Kita lihat di sini kriteria kenaikan kelasnya seperti ini.
Satu, maksimal hanya 3 mata pelajaran yang KKM-nya tidak tuntas. Yang kedua, nilai pengetahuan dan keterampilannya harus tuntas. Kemudian KI 1 dan KI 2 yang disebut dengan nilai sikap, spiritual, dan sosial terus baik. Nilai ekstrakurikuler pramuka minimal baik. Kehadiran 85% 1 tahun. Kalau dihitung itu adalah 32 hari tidak masuk tanpa keterangan atau alfa. Adapun KKM di SMA Negeri 1 Cibadak untuk semua jenjang, untuk semua mata pelajaran itu adalah sama, kelas 10, 11, 12 itu adalah 70. Kita lihat sekarang sebagai contoh. Di SMA Negeri kita, di SMA Negeri 1 Cibadak, KKM-nya 70. Kita lihat di sini, nilai bahasa Indonesia, matematika wajib, dan bahasa Inggris, nilai pengetahuan keterampilan untuk semester ganjil, kita lihat bahasa Indonesia, nilai pengetahuan pada semester ganjil 65, pada semester genap 75. Apabila kita jumlahkan, itu akan menghasilkan nilai rata-rata 70, berarti dikatakan tuntas. Kemudian pada nilai keterampilan, semester ganjil 70, semester genap 70. Apabila dirata-ratakan juga 70, berarti tuntas. Kita lihat di sini wajib, matematika wajib. Semester pertama pengetahuannya 66, yang kedua 70. Apabila dijumlahkan dan dirata-ratakan menjadi 68, berarti tidak tuntas. Sedangkan di keterampilannya 68 semester ganjil dan 72 semester genap, apabila dijumlahkan dan dirata-ratakan menjadi 70, berarti tuntas. Sedangkan bahasa Inggris semester ganjil pengetahuannya 66, semester genap 72, dijumlah dan dibagi sehingga menjadi rata-ratanya 69, berarti tidak tuntas. Begitupun pada nilai keterampilan, semester ganjilnya 68, semester genapnya 70, apabila kita rata-ratakan 69, maka ini pun tidak tuntas. Kalau kita lihat, di sini ada 3 nilai yang tidak tuntas, maka siswa tersebut bisa dinyatakan tidak naik kelas. Adapun predikat, nilai pengetahuan dan keterampilan ini berdasarkan KKM masing-masing sekolah. Karena kita adalah 70, maka nilai 91 sampai 100 dikatakan memiliki predikat A, 81 sampai 90 predikat B, 70 sampai 80 predikat C, dan kurang dari 70 memiliki predikat D. Demikianlah paparan materi tentang kurikulum pada MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.